Pada saat ini, pembukaan penerimaan murid gerbang Sekte Yuhua begitu ramai. Di sana calon murid mengantri dengan rapi, menunjukkan surat rekomendasi kepada petugas. Ini adalah ujian murid luar, yang merupakan langkah pertama di jalan spiritual. Gumam Fang Han takjub. Yu Ninglang, penguasa muda kota Suri. Xiaoming Dinasti Li, pejabat provinsi Longyuan. Hai, kini ujian peserta para murid luar Sekte Yuhua kita ini makin lama makin kacau. Ucap salah satu petugas. Keluarga Fang di Longyuan, Fang Han. Fang Han, petugas itu melihat Fang Han, lalu melihat lagi stempel Fang Qingsui di atas kertas. Seolah tak percaya. Oh, keluarga Fang ya, sudah dicatat, masuklah. Orang keluarga Fang sudah masuk, kamu juga bergegaslah, kata petugas. Terima kasih, balas Fang Han. Setelah Fang Han pergi, petugas yang lain yang mencatat tiba-tiba berteriak, "Hei! Kok di daftar tidak ada namanya?" Kemudian temannya mengingatkan, dia berasal dari puncak petir ungu, dia adalah anggota Fang Qingsui. Si Fang Qingsui itu lagi, yang baru saja menjadi murid utama. Oh, Fang Qingsui yang tanpa kata membunuh 8 murid sekaligus, hanya mengandalkanmu ingin berani melawannya. Hah, terhadap orang-orang elit kepala sekte, berhati-hatilah. Emangnya kamu punya berapa kepala, bahkan kepala sekte berada di sisinya? Kamu bisa apa? Setelah daftar dicatat, semua calon murid berkerumun di arena ujian. Begitu Fang Han masuk, dia melihat sekelilingnya yang ramai dengan orang. Dia berpikir, orang-orang ini adalah orang-orang hebat dari berbagai dinasti kerajaan. Tapi sekarang berada di tempat ujian yang sama denganku, aku ingin, sebelum menyelesaikannya, Hong Yi memanggil, Fang Han, mengapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa datang? Bukan khusus datang untuk melihatku, kan? Tanya Hong Yi semangat. Oh, tidak, ini karena nona besar keluargaku. Dia memberiku 1 kuota ujian murid luar. Jawab Fang Han, perlakuan nona besar keluargamu sungguh tidak biasa. Apa? Nona besar keluargamu dendam padamu? Tanya Hong Yi kaget. Omong kosong apa kamu? Dia adalah nona besar keluarga Fang. Satu-satunya yang tidak merendahkan pembantu keluarga sepertiku, juga menghargaiku. Balas Fang Han, asal omong, kok dia mengirimmu ke sini untuk mati? Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri, turuti aku. Cepat, ayo cepat pergi. Mumpung sekarang masih sempat, kata Hong Yi. Tenang, hatiku tahu dengan jelas. Balas Fang Han, kamu masih tahu dengan jelas. Apakah kamu tahu isi ujian ini? Itu adalah sebuah boneka mistis. Balas Hong Yi cemas. Dari samping arena tempat duduk yang lain, tiba-tiba Fang Qingwei melirik Fang Han dengan mata jijik dan merendahkan. Dia berdiri, berjalan ingin menghampirinya. Bukankah itu budak pengurus kuda? Bagaimana dia ada di sini? Gumamnya dalam hati. Sesaat, dari dalam lapangan terdengar suara raungan yang memekakan telinga, membuat para calon murid itu bergidik sedikit ketakutan. Ada apa ini? Apakah ini isi ujian? Astaga! Mengagetkan sekali. Sebenarnya ujian tentang apa ini? Suara beduk dan lonceng berbunyi, menandakan ujian akan segera dimulai. Di atas platform, seorang tetua berdiri mengambang di atasnya. Kalian pikir jalan spiritual adalah bersenang-senang naik bangau, berawan dan beranginkah? Jalan spiritual, oh jalan spiritual. Merebut kebaikan langit dan bumi. Merebut sekumpulan ki panjang umur. Sesungguhnya adalah tindakan melawan langit. Karena kalian sudah hadir dalam ujian murid Sekte Yuhuaku. Pelan-pelan mengambil langkah spiritual pertama. Ucap tetua itu. Dari dalam arena, ada sebuah lubang tempat hewan mistis di penjara. Suara itu terus mengaum menggelegar. Konon, boneka iblis ini dimurnikan iblis bawah tanah. Iblis bawah tanah kuat dan tak tertandingi. Tak bisa ditembus dengan senjata biasa. Mungkin bisa membunuh secara brutal tanpa mengedipkan mata. Dari samping, Fang Han menguping ocehan itu. Sudah takut, kan? Ucap Hong Yi mengagetkan di sampingnya. Sebenarnya dalam proses pemurniannya itu dilakukan oleh penatua Sekte Yuhua. Menghilangkan kesadaran iblis bawah tanah. Tetapi menyisakan insting haus darahnya. Sehingga itu menjadi boneka mistis yang hanya tahu bertarung dan membunuh. Bagaimana, sekarang kamu masih sempat untuk pergi, kata Hong Yi mengingatkan. Mendengar itu, Fang Han mengambil surat rekomendasi dari sakunya, dan memperlihatkannya pada Hong Yi. Tiket sudah ada, pergi setelah menonton pertunjukan juga bisa. Terlebih, bukankah masih ada kamu yang akan melindungiku, ucap Fang Han.
Mendengar ungkapan Fang Han, Hong Yi merenung sejenak. Bocah ini, sungguh tidak tahu malu. Otak bocah ini kaku sekali. Bagaimana aku bisa melindungimu di tempat ujian, di atas arena? Tetua itu melanjutkan, memanggil daftar nama peserta ujian, Liu Miao. Liu Miao adalah seorang pemuda perkasa dan garang, pedang besar menghunus di tangannya. Di platform, Hong Yi berbisik pada Fang Han. Hei, lihat, itu Liu Miao, aku kenal dengan orang itu. Dia sudah mencapai tingkat mistis teratas. Dan senjata di tangannya bukan senjata sembarangan. Tapi meskipun begitu, kemungkinan menangnya, Hong Yi menggelengkan kepalanya. Dengan lantang dan sombong, cepat keluarkan yang disebut boneka mistis itu. Keluarkan, biarkan tuan muda ini lihat-lihat. Pada akhirnya dia yang hebat, atau pisauku Liu Miao yang hebat. Hentakan kuat muncul di belakangnya, rasa takut menyelimutinya. Sesaat, Liu Miao terpuruk jatuh ke tanah dan ngoronang ketakutan. Untungnya, makhluk iblis bawah tanah itu dikunci rantai, sehingga tidak dapat menjangkau Liu Miao yang menjauh. Dia berbalik, meloncat dan menyerang punggung boneka iblis itu. Namun, tubuh iblis itu bak baja, tidak tertembus senjatanya sama sekali. Berbalik menyerang dari depan, Liu Miao menghunuskan pedangnya ke muka iblis itu, seketika pedang itu digigitnya dan patah. Dan pada akhirnya Liu Miao gagal kualifikasi. Setelah berakhir, seseorang dari pinggir platform melayang ke tengah. Aku adalah pembantu ujian kali ini, murid dalam, Yuan Jiankong. Menolong nyawa tapi tidak menolong luka. Ya Tuhan, dengan kemampuan tingkat mistisku, apa bedanya dengan cari mati? Di bawah gunung, aku masih ada harta kekuasaan. Untuk apa buang nyawa sia-sia? Ucap peserta ujian pergi meninggalkan arena. Pertunjukan telah selesai, kamu boleh ikut mereka pergi, ucap Hong Yi. Tenang, pertunjukan bagus akan ada di akhir. Balas Fang Han. Wang Yan, gagal, dan akhirnya, Fang Han. Mendengar panggilan itu, di samping Hong Yi, Fang Han berdiri. Pertunjukan bagus akan dimulai, ucapnya penuh percaya diri. Setidaknya bawalah senjata. Ini, Hong Yi memberikan pedangnya pada Fang Han, namun, itu ditolak Fang Han. Aku tidak bisa memakai senjata, kamu simpanlah. Sungguh sembarangan, kamu bisa kehilangan nyawa, kata Hong Yi. Nona kedua lihat, itu adalah Fang Han. Dia malah membawa tangan kosong, ucap salah satu pelayan. Tahun ini, orang yang tidak tahu langit dan bumi sungguh masih banyak. Ucap Fang Qingwei memandang rendah Fang Han. Sesaat, Fang Han memasuki arena, Hong Yi di samping dengan cemas merobek kain kasa, bocah sialan. Jangan terluka terlalu parah. Di dalam arena, Fang Han terus diserang dan dipukul iblis hingga tubuhnya terkapar di tanah ditutupi tangan iblis yang besar. Semua orang merasa cemas, termasuk Hong Yi dan Yuan Jiankong. Mati begitu cepat, bahkan aku belum sempat menarik pedang. Gumam Yuan Jiankong. Beberapa saat, tetua yang memandu ujian akan meneriakkan, Fang Han, segera. Fang Han yang tertindas tangan iblis itu mengangkatnya, melepaskan dirinya dan menjauh ke belakang. Tiba-tiba gemuruh di sisi platform ricuh, astaga, lihatlah itu, cepat lihat, dia belum mati. Dengan sinis, Fang Qingwei, boneka mistis ini sungguh tidak berguna, bahkan tak sebanding cambuk di tanganku. Tak diduga belum mati. Jadi, tugasku masih tetap ada. Ucap Yuan Jiankong menghela nafas lega. Dengan semangat juang tinggi, Fang Han kembali melancarkan serangan dan baku hantam lagi dengan iblis itu, memukul, menendang lalu menghindar. Terpukul, terhempas lalu jatuh, Fang Han bangkit lagi, seolah jatuh bangun. Dalam dadanya terasa panas yang ditimbulkan oleh pil Jiu Qiao. Pil itu mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya menerobos langkah fisik tingkat 7, kekuatan dalam dan nafas, menguatkan 5 organ dalam. Meskipun berwujud manusia, tetapi kekuatan cukup padat. Melihat itu, Penatua melolong. Fang Qingwei yang sedari tadi menonton jalannya pertandingan, dengan melipatkan tangan di dadanya, sejak kapan budak ini menjadi kuat begini, dari samping, bocah sialan, tak diduga, bahkan kamu menerobos ranah di tempat ujian. Membuatku kaget dan takut saja. Bisik Hong Yi kagum. Melihat situasi tersebut, Fang Han berpikir, iblis ini tak dapat ditembus senjata, maka aku akan langsung menundukkanmu dengan kekuatan. Fang Han berbalik ke belakang iblis itu, memukulnya hingga iblis itu merunduk ke tanah.
Menerima serangan, boneka itu berbalik dan menyerang Fang Han. Namun itu tak berguna, Fang Han memukul tenggorokan dan kepala iblis itu hingga tersungkur ke tanah, mengambil senjata iblis, lalu dipukulkannya hingga kepala iblis itu masuk ke tanah dan akhirnya iblis itu mati. Dari samping arena, perlawanan yang begitu kuat. Tapi kekuatannya tidak berkurang. Sebaliknya, makin lama makin penuh. Akhirnya, tak diduga di tempat ini menerobos dan menjadi unggul. Sungguh aneh, pikir Yuan Jiankong. Sesaat, setelah iblis boneka itu mati, Fang Han memandang dirinya, apakah ini kekuatan ranah fisik tingkat 7, kekuatan dalam. Dengan rasa yang akrab, Jin Sitai bergerak maju, sepertinya bocah ini sedikit tidak asing. Fang Han, lulus. Begitu Fang Han keluar dari arena, Hong Yi segera menghampirinya. Fang Han. Melihat-lihat tubuh Fang Han, Hong Yi memukulnya dan berkata, kamu ini pembohong. Kamu baik-baik saja kan, tidak apa-apa. Jika bermasalah, bukankah dilindungi kamu, cepat pergilah. Balas Fang Han. Hong Yi, penatua memanggil peserta selanjutnya. Aku pasti berusaha. Memangnya kamu pikir cuma kamu yang menjadi pertunjukan bagus, kemari dan lihatlah. Well, balas Hong Yi. Hei, kali ini adalah nona muda, penguasa Hong Yi yang itu. Aku tidak salah lihat, kan, dia tidak akan kenapa-kenapa, kan, konon, dia sangat hebat. Ucap peserta lain. Setelah memasuki arena, Hong Yi dan boneka itu mulai bertarung. Dengan kecepatannya, Hong Yi menebas iblis itu dan menancapkan pedangnya di dahi iblis, seketika boneka iblis itu langsung mati. Pertarungan selesai dengan begitu cepat. Hong Yi, lulus. Pertandingan terus berlanjut. Fang Qingwei, lulus. Liu Kang, lulus. Wang Zheng, gagal. Dan akhirnya, ujian pun berakhir. Di tempat lain, lapor kepada senior terbesar. 1000 orang lebih hadir mengikuti ujian. Akhirnya, hanya 20 orang lebih yang lulus. Mayoritasnya biasa-biasa dan tidak layak direkrut. Hanya saja, ada seorang murid yang disebut Fang Han. Melihat kekuatannya, dia hanya tingkat nafas, tetapi bisa bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan fisik dengan boneka mistis itu, pada akhirnya menerobos ranah tingkat 7 di tempat. Lapor Yuan Jiankong pada Hua Tiandu. Benar, Fang Han yang ini. Sebenarnya dia adalah orang puncak petir ungu. Demi budak ini, Fang Qingsui membunuh 8 murid dan 8 bangau milikku, sela Jin Sitai. Senior Hua, aku sangat memperhatikan pertarungannya, tidak ada jurus sama sekali, tapi kekuatannya tidak lemah, malah lebih kuat, seperti ada satu sumber kekuatan tak terbatas yang mengisi kekurangannya, kata Yuan Jiankong. Itu pasti ada pil Jiu Qiao, dengan tingkat latihan Fang Qingsui di ranah ajaib, pasti tidak butuh pil Jiu Qiao. Itu pasti diberikan pada budak yang disebut Fang Han ini. Jika tidak, dia menerobos dengan apa? Jin Sitai menyela. Sembarangan, keluarga Fang berkuasa selama bertahun-tahun di dinasti Li. Ada beberapa teknik rahasia yang hebat juga tidak mengherankan. Berlatih keras tiap hari, menerobos ranah fisik satu persatu tingkat juga bukan hal yang susah. Selain itu, Fang Qingsui juga adalah murid utama yang diperhatikan ketua sekte, juga termasuk citra sekte Yuhua kita. Jin Sitai, kamu jangan asal membuat kesimpulan. Yuan Jiankong, kerjamu sangat bagus. Saya berikan sebuah pil jiazi kepadamu, setelah pulang nanti, berlatihlah dengan giat. Hua Tiandu memberikan pil pada Yuan Jiankong. Terima kasih banyak senior terbesar, ujarnya. Kamu keluarlah. Anda melepaskan Fang Qingsui seperti ini, jadi 8 orang dan 8 bangauku, ucap Jin Sitai tidak puas. Kamu tidak perlu banyak cakap. Sekte Yuhua memiliki reputasi ribuan tahun. Aku pasti tidak akan mengizinkan ajaran iblis bertindak bebas. Beberapa hari kemudian, Sekte Yuhua kita dan ajaran iblis akan bertarung. Ahli dari ajaran iblis sangat banyak. Dia, Fang Qingsui harus menggunakan pusaka untuk melindungi diri. Dengan bukti konkret nanti, aku tidak akan segan lagi. Jelas Hua Tiandu. Dari halaman ujian, Hong Yi membawa Fang Han menemui seseorang. Aku kenalkan padamu. Fang Han, ini adalah tuan muda dari Zhen Yuan, tuan muda Liu Kang. Selanjutnya, kita akan seperguruan. Ucap Hong Yi memperkenalkan. Senang bertemu denganmu, kata Liu Kang. Aku juga, balas Fang Han. Hayah, kalian berhentilah untuk bersikap segan. Dari ratusan peserta, yang lulus pada akhirnya cuma kira-kira 20 orang.
Murid baru pasti susah untuk menghindari tekanan dari para senior dan guru. Hanya dengan kerjasama, kita baru bisa bertahan. Ucap Hong Yi menengah. Bisa mengenal kalian berdua sungguh adalah keberuntungan besar dalam hidupku. Oh ya, aku mendapatkan informasi dalam, beberapa hari kemudian, akan ada latihan sekte. Nanti kita bisa berkelompok dan bisa saling menjaga dengan baik, kata Liu Kang. Kemudian seorang penatua berkata, selamat untuk semuanya telah menjadi anggota murid luar sekte Yuhua. Ini adalah hadiah beberapa pusaka untuk murid luar. Dia mengeluarkan baju sihir dan 5 jimat. Setelah mendengar semuanya, Fang Han dalam kerumunan berpikir, jika nona besar tidak menghargaiku, aku, Fang Han bagaimana bisa mencapai keadaan seperti ini? Akhirnya aku memenuhi penilaian nona besar dan menjadi murid luar sekte Yuhua. Aku ingin cepat pulang dan memberitahukan kabar baik ini padanya. Tiba-tiba dari samping, Hong Yi menepuknya, menyadarkan dari pikirannya. Fang Han, apa yang kamu pikirkan? Tadi aku dan penguasa distrik Hong Yi membicarakanmu. Pertarungan Abang Fang dan boneka mistis sungguh menghebohkan. Apakah bisa menjawab keraguan saya? Ucap Liu Kang. Mendengar itu, Fang Han berpikir dan berkata, oh, aku minta maaf pada kalian berdua. Aku harus cepat pulang ke puncak petir ungu, aku pamit dulu. Tanpa melihat, dia langsung pamitan dan pergi. Mengendarai bangau, Fang Han berselancar di udara. Bangau terhormat, terbang lebih cepat, kata Fang Han pada bangau. Aku tahu kok, jawab bangau. Di dalam ruangan, Fang Qingwei bermanja dengan kakaknya. Qingwei, mengapa hari ini kamu ada waktu datang ke sini? Tanya Fang Qingwei. Kakak, dari dulu aku sudah ingin datang ke sini. Ayo, menjengkelkan, balas Qingwei. Dari luar tiba-tiba suara Fang Han berteriak. Nona besar. Fang Han berlari ingin menghadap Fang Qingwei. Melihat itu, Fang Qingwei terbangun dari manjaannya pada Fang Qingwei. Fang Han, dasar budak yang lancang. Bahkan tidak tahu aturan. Apa tempat ini bisa asal kamu masuki? Ucap Fang Qingwei dengan marah. Melihat Fang Qingwei itu, dia baru buka mulut cuma tahu, budak, sekarang kamu dan aku sama-sama murid luar. Aku, Fang Han, tidak lebih rendah dari kamu. Gumam Fang Han melihat Fang Qingwei jijik. Kamu yang budak ini, tidak jujur saat di keluarga Fang. Sekarang, malah asal masuk ke kediaman pemilik. Memang makin lama kau makin keterlaluan. Ucap Fang Qingwei memarahi. Dia melanjutkan. Kakak, mengapa kamu berikan kuota murid luar kepada budak tak berguna ini, nona besar? Fang Han memenuhi tugas. Tanpa senjata, hanya bergantung fisik mengalahkan boneka mistis itu. Lulus ujian dengan lancar, dan memenuhi kriteria murid luar. Kamu yang hanya budak ini, sedang menertawakanku dan yang lain yang memakai senjata, hidupmu sungguh berani. Untung kakak toleransi dengan bawahan. Jika itu aku akan membiarkanmu merasakan cambukku lagi. Kali ini, pasti aku pukul hingga kulitmu terkelupas-lupas. Mendengar itu, Fang Han merasa tertekan dan sakit dalam hatinya. Dia memejamkan matanya, budak lagi. Qingwei, cuma satu bawahan, untuk apa diributkan sampai telinga dan mata Mi merah? Mendengar itu, Fang Han langsung murung berpikir, cuma bawahan. Nona besar, Fang Qingwei melanjutkan, benar juga sih. Meskipun kamu berbakat, tetapi kamu tetaplah bawahan keluarga Fangku. Kami, kakak adik tidak setingkat dengan kamu ini. Cepat pergi. Kakak, kamu imut aku dulu. Kau katakan padamu, boneka mistis itu sangat hebat, untung adikmu ini sangat berbakat, dan punya banyak cara. Dengan ekspresi tertekan dan diam, Fang Han masih berdiri di tempat. Melihat Fang Han berteriak, nona besar, bawahan masih ada satu laporan lagi. Fang Han, katakan saja di lain hari. Balas Fang Qingwei. Pamitlah. Mendengar jawaban Fang Qingwei, dengan mata sayu, Fang Han menjawab, iya, baiklah, siap dilaksanakan. Kakak, dengar perkataanku padamu. Kamu tidak tahu ujian murid luar kali ini. Kamu tidak hadir di tempat. Dalam beberapa hitungan menit, aku sudah mengalahkannya, kata Fang Qingwei pada Fang Qingwei. Sesaat, berbalik dan pergi dengan lesu, Fang Han bergumam, setelah menjadi murid luar aku tidak boleh lagi tinggal di puncak petir ungu. Aku akan pindah dan tinggal di asrama umum. Aku hanya ingin bilang, nona besar, jagalah kesehatan nona besar. Bersambung.